Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menerangkan tentang materi self management. Kelompok kami yang terdiri dari saya Dimas Kumai Anjani, serta rekan saya Asri Utami dan Ahmad Hazik. Jadi self management ini adalah suatu proses tingkah laku konseling mengubah perubahan tingkah laku mereka sendiri dengan melalui satu strategi atau dengan beberapa kombinasi strategi. Jadi dalam menjalankan prosedur self management ini, konseling bisa mengarahkan usaha perubahannya dengan cara mengubah aspek-aspek lingkungannya atau dengan konsekuensinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, Bu. Silakan duduk. Ya, Bu. Terima kasih. Dengan Mbak Siti Inayah ya? Iya Ibu, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Oh, Alhamdulillah. Kalau begitu, bagaimana Mbak Siti Inayah? Apakah ada yang mau diceritakan? Iya Bu, akhir-akhir ini saya itu banyak tugas dari guru mapel. Tugas satu belum selesai, sudah ditambah dengan tugas lain. Berarti banyak sekali tugas ya Mbak Siti Inayah dari masing-masing guru mapel itu tadi ya? Iya Ibu. Nah, apakah Mbak Siti Inayah sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya dan sudah tahu apa itu proses konseling? Belum Bu. Nah, kalau berhubungan dengan Mbak Siti Inayah itu belum tahu, Ibu izin untuk menjelaskan ya apa itu proses konseling. Jadi proses konseling itu merupakan sebuah layanan dalam bimbingan konseling untuk membantu konseling yang digunakan oleh saya selaku konselor kepada konseling, dan di sini tuh Mbak Siti Inayah untuk membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh konseling. Nah, berhubungan Mbak Siti Inayah di sini sendiri, maka disebut dengan proses konseling individual. Sekarang sudah mengerti ya? Iya Bu, saya sekarang sudah paham. Nah, alhamdulillah. Dan sekarang perlu juga tahu bahwasannya dalam proses konseling ini gitu ya, di dalam bimbingan konseling itu ada beberapa asas. Dua di antaranya yaitu asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Jadi, Mbak Siti Inayah jangan sungkan-sungkan untuk menceritakan permasalahannya ya. Karena ingat, ada asas kerahasiaan. Jadi insya Allah masalah yang Mbak Siti Inayah ini ceritakan tidak bocor kemana-mana. Jadi hanya Mbak Siti Inayah, saya dan juga Allah. Insya Allah seperti itu ya Mbak Siti Inayah. Iya Bu. Nah, dalam proses konseling ini juga perlu ada waktu ya. Dan waktu untuk proses konseling kali ini 30 menit. Dan insya Allah minggu depan juga waktu yang sama kita lanjutkan kembali. Seperti itu, apakah Mbak Siti Inayah setuju atau mungkin mau ditambah waktunya? Iya Bu, saya setuju. 30 menit saja ya? Iya Bu. Ya, baik kalau begitu. Iya Bu. Nah, dalam proses konseling ini juga perlu ada waktu ya. Dan waktu untuk proses konseling kali ini 30 menit. Dan insya Allah minggu depan juga waktu yang sama kita lanjutkan kembali. Seperti itu, apakah Mbak Siti Inayah setuju atau mungkin mau ditambah waktunya? Iya Bu, saya setuju. 30 menit saja ya? Iya Bu. Ya, baik kalau begitu. Alhamdulillah kalau Mbak Siti Inayah itu setuju ya. Nah, sekarang boleh Mbak Siti Inayah ceritakan kembali permasalahan yang sedang Mbak Siti Inayah alami? Ya Bu, jadi begini, semester genap ini kan bertepatan dengan Idul Fitri kan ya Bu. Ya. Terus banyak juga guru mapel yang memberikan saya tugas sehingga tugas saya itu menumpuk. Dan saya itu merasa bosan karena setiap harinya harus mengerjakan tugas, padahal ya saya sendiri juga perlu waktu main. Tapi karena saya itu terlalu asik bermain, sehingga tugas saya itu tidak selesai dengan tepat waktu, Bu. Oh, begitu ya. Bisa Ibu tarik kesimpulan ya. Jadi intinya Mbak Siti Inayah ini tidak bisa mengatur jadwal bermain dan juga jadwal belajar. Seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Iya. Baik, kalau begitu permasalahannya ya Mbak Siti Inayah. Dalam proses bimbingan konseling ini gitu ya, ada satu teknik yang insya Allah bisa membantu Mbak Siti Inayah untuk mengatasi permasalahan yang sedang Mbak Siti Inayah ini alami. Namanya teknik self management. Apa itu teknik self management ya? Teknik self management ini membantu Mbak Siti Inayah untuk mengatur diri, untuk manajemen diri, untuk mengatur jadwal gitu ya. Seperti itu tadi, seperti mungkin
jadwal belajar, jadwal bermain gitu ya. Apakah Mbak Siti Inayah mau mencobanya? Iya Bu, saya ingin mencoba. Ya. Kita sekarang masuk ya ke tahap tekniknya. Nah, boleh sekarang Mbak Siti Inayah catat ya kegiatan sehari-hari Mbak Inayah yang biasanya Mbak Inayah lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Cukup satu saja ya Mbak Siti Inayah. Iya, Sebentar, Bu, boleh. saya ambilkan kertas ya. Iya Bu. Ini pulpennya. Iya Bu, baik, saya tulis dulu ya Bu. Iya. Siti Inayah? Iya Bu, sudah ini ya Bu. Nah, boleh Ibu lihat ya. Iya Bu. Oke, sekarang kita lihat ya. Dari jam 7 sampai jam 4 ini pembelajaran secara daring. Kemudian sisa waktu sampai tidur ternyata banyak digunakan untuk bermain media sosial. Iya Bu. Ya, seperti TikTok, YouTube, Instagram ya. Betul sekali Bu. Dan ini tidak ada belajar mandirinya kok. Enggak ada Bu. Terus belajar mandirinya kapan? Kalau ada tugas dan waktu deadline gitu Bu. Wah, ya. Nah, sekarang Ibu minta Mbak Siti Inayah atur kembali jadwal yang telah Mbak Siti Inayah ini tulis ya. Diadakan ya belajar mandiri setiap waktu, maksudnya setiap hari gitu ya, setiap hari diadakan gitu ya. Iya Bu. Mungkin bisa mengurangi jadwal bermain gitu ya untuk belajar mandiri ya. Silakan Bu, bisa diatur kembali. Ya, sudah? Sudah Bu. Ya, saya lihat dulu ya. Iya Bu. Wah ya, ini sudah lumayan bagus ya. Tadi kan nggak ada sama sekali tuh belajar mandirinya. Sekarang sudah ada. Nah, bisa Mbak Ina simpan dan bawa pulang ya. Nah, untuk menguatkannya Mbak, untuk menguatkan Mbak Ina dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal gitu ya, kita perlu penguatan. Itu ada reinforcement dan juga ada punishment atau penghargaan dan juga hukuman dari Mbak sendiri kepada Mbak diri sendiri. Ya, dari Mbak ke Mbak gitu maksudnya ya. Iya Bu. Nah, kira-kira hukuman apa yang akan Mbak berikan jika Mbak ini tidak berhasil melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal? Mungkin saya akan menambahkan jam belajar saya apabila saya itu tidak berhasil menjalankan jadwal tersebut Bu. Ya, sekarang kira-kira penghargaan apa yang akan Mbak Ina berikan jika Mbak Ina berhasil melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal? Mungkin saya akan menambahkan 2 jam untuk bermain media sosial Bu. 2 jam. Iya Bu. Ya, sekarang gitu ya, perlu ada yang memantau nih. Karena ini pembelajaran daring, kira-kira siapa orang rumah yang bisa memantau Mbak Ina untuk melaksanakan kegiatan? Bisa orang tua, gitu ya, bisa ayah, ibu, atau mungkin adik, kakak. Kira-kira Kalau gitu mungkin saya lebih memilih ke ibu saya Bu untuk memantau saya dalam kegiatan tersebut. ya, berarti Mbak Ina harus konsisten ya dengan jadwal tadi dilaksanakan sehari-hari dalam kurun waktu 1 minggu ke depan gitu ya. Setiap hari Mbak Ina itu melakukan penjadwalan gitu ya, dilakukan secara konsisten dengan punishment dan reward gitu. Dan juga sebelum kita akhiri ya Mbak Siti Inayah, kebetulan waktunya juga sudah hampir habis gitu ya. Iya Bu. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Mbak Siti Inayah ambil gitu ya dari proses konseling kali ini? Pembelajaran yang saya bisa tangkap, saya itu harus membuat jadwal untuk kegiatan sehari-hari saya, dan apabila jadwalnya itu berhasil, saya harus memberi sebuah penghargaan kepada diri saya, dan apabila saya itu gagal menjalankan jadwal tersebut, saya juga harus memberikan hukuman kepada diri saya sendiri. Kemudian saya juga harus meminta salah satu anggota rumah untuk memantau kegiatan sehari-hari saya gitu Bu. Ya, baik. Baik ya, bagus sekali Mbak Siti Inayah, sepertinya juga sudah paham ya. Insya Allah kita akan lanjutkan proses konseling ini di minggu depan di waktu yang sama, seperti itu di tempat yang sama juga. Ibu akhiri ya. Iya Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.